Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita udah bahas ya mengenai sedikit mengenai akun T. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya siklus akuntansi. Ya, sebenarnya apa yang kita pelajari itu merupakan suatu siklus gitu ya. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Jadi periodenya itu biasanya selama 1 tahun. Nah, kalau kalian buka ini file yang sudah saya berikan, ini kan ada accounting cycle nih. Dimulai dari pencatatan transaksi, nanti penjurnalan, kemudian posting ke buku besar sampai pada ini penyiapan laporan keuangan. Jadi nanti di selama 1 semester ini yang kita pelajari ya ini menyiapkan financial statement, laporan keuangan gitu ya. Nah, dari gambar tersebut maka dapat dilihat tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis data transaksi suatu dokumen yang disebut dengan bukti transaksi. Itu berada di ini bagian sini. Kita nanti melakukan penjurnalan ya. Nah, bukti transaksi berguna untuk merekam peristiwa ekonomi atau transaksi secara formal, memastikan keabsahan transaksi yang dicatat, dan digunakan sebagai rujukan apabila di kemudian hari terjadi masalah dan memulai pemrosesan transaksi sesuai dengan siklus akuntansi atau sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Nah, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini lebih pada kemampuan menganalisis di awal gitu. Nah, sekarang kita masuk yang namanya pengertian jurnal. Jadi selama di bab ini kita akan melakukan penjurnalan. Jurnal itu adalah catatan harian secara kronologis. Kalau kronologis berarti menurut urutan tanggal, yaitu mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal termasuk tanggal terjadinya transaksi, perubahan di debit dan di kredit suatu akun tertentu, dan penjelasan singkatnya. Nah, nanti bentuknya seperti apa penjurnalan. Nah, mungkin bisa langsung ya. Nah, transaksi-transaksi keuangan pertama-tama dicatat dalam jurnal. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika ada transaksi itu adalah melakukan penjurnalan. Ini ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, bentuk jurnal seperti ini. Ada 5 kolom jurnal. Kolom pertama ini adalah tanggal. Yang kedua ini adalah nama rekening, nama akunnya. Yang ketiga ini adalah nomor rekening. Kemudian yang keempat ini menunjukkan sisi debit, dan sebelah kanan ini menunjukkan sisi kredit. Dan ini proses pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Ya, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya. Menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasi berdasarkan jenisnya. Kemudian menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Kemudian menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menerapkan hukum debit dan kredit. Jadi ini ya, nanti kalau mau
penjurnalan, berarti tanggal, nanti di sini ada bulan, bisa misalkan bulan Oktober, atau tahunnya di sini juga bisa tahun 2021, baru di sini tanggalnya. Kemudian ini nama rekening, ini kas sebesar ini. Kemudian untuk debit ya, ini untuk debitnya. Kemudian di sisi kredit modal. Nah, ini dicatat di sisi kredit. Jangan lupa kemudian untuk penjelasan transaksi itu juga wajib ditulis di bawah. Nah, untuk aturan dalam penjurnalan ini harus kalian perhatikan. Ini sebenarnya kalau misalkan bingung, berarti kita harus menggunakan dinalar gitu ya. Kalau nggak hafal ini, misalkan nih, jika transaksi, kita berbicara mengenai aset, kalau transaksi tersebut menyebabkan rekening aset bertambah, maka dicatat pada debit. Sedangkan untuk transaksi tersebut menyebabkan rekening aset berkurang, maka dicatat pada sisi kredit. Dan ingat, ini harus hafal, paham semua ya, bahwa saldo normal aset itu ada di saldo normal debit. Oke, yang kedua nih, misalkan untuk utang. Jika transaksi tersebut menyebabkan rekening utang bertambah, maka dicatat pada kredit. Sedangkan jika transaksi tersebut menyebabkan rekening utang berkurang, maka dicatat pada sisi debit. Adapun saldo normal utang itu ada di sisi kredit. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya sebelum kita masuk pada latihan penjurnalan.